Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabatku semua. Selamat jumpa kembali dengan saya di sini. Channel yang menyediakan tentang kisah-kisah nyata sahabatku ya. Dan kali ini saya ingin mengangkat sebuah kisah tentang satu keluarga yang kehidupannya itu di bawah rata-rata sahabatku ya. Pendapatan sang ayah pun juga tidak terlalu bagus ya, karena sang bapak ini adalah seorang pengembala bebek sahabatku, pengembala bebek yang tidak banyak ya. Yang saya tahu beliau hanya memelihara sekitar 80 ekor bebek sahabatku. Namun di sela-sela ada waktu beliau juga memelihara 2 sapi sahabatku ya. Seperti itu yang saya tahu. Namun anak beliau hingga saat ini berada di satu pondok sahabatku di daerah Probolinggo, tepatnya di pondok Zainul Hasan Genggong sahabatku ya. Dan ini saya dengar langsung dari beliau saat bercerita selepas turun dari masjid hari Jumat tadi sahabatku ya. Beliau bercerita, berbagi cerita sambil meneteskan air mata sahabatku. Saya juga terharu mendengarnya ya. Ceritanya berawal dari bulan yang lalu sahabatku. Bulan yang lalu beliau ditelepon sama anaknya. Kata si anak itu bilang sama beliau sahabatku. Katanya begini, "Bah, saya butuh uang kuliah," katanya seperti itu sahabatku. Dan si ayah ini bilang, walaupun dia juga sadar bahwa tidak ada uang, namun dia itu bilang sahabatku, "Ya nak, berapa yang saya harus bayar?" katanya, kata si bapak itu sahabatku. Lalu si anak menjawab, 1.600.000 bah. Kapan terakhir, kata si ayah. Terakhirnya tanggal 23 itu sahabatku. Pada waktu itu tinggal 4 hari lagi sahabatku yang harus dibayar, katanya seperti itu. Namun si ayah tidak ragu-ragu ya dalam membiayai soal anak, walaupun dia keterbatasan penghasilan, namun dia optimis dia mampu sahabatku, seperti itu katanya, seperti itu ya. Dia sudah meraba-raba sapinya sahabatku mau dijual, katanya seperti itu. Namun di saat-saat sapi mau dia jual itu sahabatku, ada tetangganya bilang menawarkan pinjaman sahabatku tanpa bunga dan tanpa batas waktu, katanya seperti itu sahabatku. Dipinjamkanlah uang itu sebesar 1.500.000 pada waktu itu. Dan si bapaknya pun menerima dengan senang hati. Lalu ditransferlah uang itu sahabatku. Begitu. Dan selepas dari itu bapak itu juga bercerita sahabatku kepada saya tadi selepas turun dari masjid itu. Kisaran sekitar 1 minggu dari pembiayaan yang 1.600.000 itu, si anak itu juga nelpon lagi sahabatku. Katanya begini, "Bah, laptopnya aku mati," katanya sahabatku. Lalu si ayah bilang, "Nak, betulkan dulu. Kalau memang mati, dibenahi dulu," katanya seperti itu, kata si bapak. Lalu si anak bilang sahabatku, sudah tidak bisa dibenahi karena rusaknya parah, katanya seperti itu sahabatku. Lalu si ayah juga bilang, "Ya sudah, kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki, kita beli yang baru," katanya seperti itu. Lalu anaknya bilang lagi sahabatku, emang ayah abah punya uang," katanya.
Ada nak, mungkin dalam 1 minggu ini insya Allah saya ada, katanya seperti itu sahabatku. Namun selepas dari itu sudah tutup teleponnya. Lalu si ayah ini panen padi ya, pada waktu itu dia panen padi, katanya dapat uang 2.700.000 katanya sahabatku, seperti itu. Namun si bapak juga kembali mengincar sapinya untuk dijual, untuk menutupi kekurangan itu sahabatku. Dan anehnya lagi-lagi ada seorang tetangga beliau yang meminjamkan uang kekurangan dari pembenahan laptop itu sahabatku. Dipinjamkanlah uang sebesar biaya pembelian laptop itu sahabatku. Nah pada waktu itu katanya dia online laptop itu dapat harga murah sahabatku, sekitar 4.300.000. Itu sudah sama biaya ongkirnya katanya, seperti itu sahabatku. Lalu dibayarlah, dan lagi-lagi si bapak juga bilang terima kasih kepada orang yang meminjamkan itu sahabatku, begitu. Lalu sesudah beli laptop itu 15 hari dari itu sahabatku, si anak nelpon lagi sahabatku ya, yang di pondok itu nelpon lagi katanya seperti itu. Dan anak itu bertanya sama ayahnya, tanyanya gini katanya sahabatku, "Bah, aku kuliahnya terus sepanda." Loh, kata siapa? Loh iya nak, kuliahmu itu kan hampir rampung. Eman kalau tidak terus, kata si ayah sahabatku. Lalu si anak bilang, "Bah, kalau memang saya kuliahnya harus terus, kata dosen saya harus bayar," katanya. Loh, emang kan kemarin sudah bayar, kata si ayah. Iya bah, yang kemarin itu kan bayarnya kan bayar untuk biaya semester, katanya si anak. Nah yang ini bayarnya untuk apa namanya, katanya sahabatku, untuk biaya global selama 1 tahun katanya. Loh kok bisa 1 tahun nak, kata si ayah. Iya bah, kemarin itu kan saya kan sibuk ngajar di pesantren, jadi saya sama dosen saya izin cuti selama 1 tahun, katanya seperti itu sahabatku. Namun bah, izin cutinya itu tidak masuk ke manajemen katanya. Jadi selama 1 tahun belakangan ini saya dianggap mahasiswa aktif, jadi saya harus bayar biaya semester, bayar SPP, seperti itu katanya bah, kata si anak. Lalu si ayah bilang, "Berapa nak biaya yang harus saya bayar?" katanya. Itu sudah globalnya bah, biayanya sekitar 5.400.000 katanya. Lalu si ayah, "Oh ya, tidak pernah bilang tidak," katanya si bapak itu. "Saya tidak pernah bilang tidak, saya bilang iya saja kan, untuk membuat anak saya itu tidak kebingungan," katanya seperti itu sahabatku. Lalu si ayah bilang, tanya ke anaknya, "Kapan terakhir nak pembayarannya?" Mungkin dalam 1 minggu ini bah, katanya seperti itu. Saya tanya dosen lagi, katanya. Oke, saya bayar gitu. Lalu si ayah kembali mengincar sapi yang di kandangnya itu sahabatku, karena itu adalah harta satu-satunya untuk pembiayaan kuliah si anak tadi sahabatku. Dan anehnya sahabatku, lagi-lagi ada seseorang, ya mungkin bisa dibilang tangan malaikat lah ya, tangan malaikat. Kembali ada seseorang yang menawarkan pinjaman tanpa bunga sahabatku, seperti itu, dan tanpa batas waktu, sebesar 5 juta itu sahabatku. Itu yang membuat sang ayah itu meneteskan air mata, seakan-akan tangan Tuhan itu panjang banget dan luas banget, seperti itu sahabatku ya. Lalu dibayarkanlah biaya kekurangan itu, sehingga sampai saat ini anak-anak beliau itu masih kuliah di Unzah itu sahabatku, universitas itu. Dan selepas dari semuanya, kita ambil hikmah dari cerita ini sahabatku, bahwa
kekurangan kita itu yang akan menutupi kekurangan kita itu adalah Tuhan. Jadi untuk pembiayaan anak kita, untuk pembiayaan keluarga kita, jangan bersandar pada pekerjaan kita, sahabatku. Jangan ragu-ragu dalam membiayai anak-anak kita. Seakan-akan si ayah itu bercerita seperti itu, sahabatku. Karena yang akan yang akan membiayai dan mencukupi kebutuhan kita itu adalah rezeki yang dari Tuhan. Itu seperti itu, sahabatku ya. Bukan karena kita rajin kerja, karena kita rajin nabung, tidak seperti itu, sahabatku. Karena yang akan mencukupi kebutuhan kita itu adalah pemberian dari Tuhan. Dan pemberian Tuhan itu beragam, tidak melewati dengan usaha kita, tidak harus melewati usaha kita, melewati kerja kita. Bisa melewati tetangga, bisa melewati sahabat, seperti itu. Tangan-tangan Tuhan bisa seperti itu, sahabatku. Oke, sampai di sini saja, sahabatku, cerita kali ini, dan semoga semuanya bermanfaat buat kita semua. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.